Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran operasi hitung bilangan bulat. Yang mana operasi hitung bilangan bulat ini adalah salah satu materi yang diujikan ya di dalam ujian nasional pada waktu itu. Dan juga tahun kemarin masih diujikan di dalam ujian sekolah. Sebenarnya materi ini tidak sulit ya, namun hasil pengalaman saya mengajar ya itu masih banyak anak-anak yang masih belum terlalu mampu untuk memahami materi ini. Sebenarnya materi ini juga sudah disajikan dalam beberapa video yang mungkin tersebar di dalam YouTube ya yang bisa kalian pelajari. Namun berdasarkan hasil pengalaman saya akan mencoba menjelaskan mengenai operasi hitungan bulat. Mudah-mudahan nanti yang apa saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian. Namun, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi dalam video ini. Yang pertama, kita mengenal apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan kumpulan bilangan yang terdiri atas 0 dan bilangan asli. Pada bilangan bulat, bilangan asli disebut bilangan bulat positif. Ya, ini bilangan bulat positif. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan lawannya itu disebut bilangan bulat negatif. Jadi ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat itu bisa terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nanti semakin ke kanan, bilangan bulat itu apabila positif dia semakin besar. Lalu apabila nanti dia semakin ke kiri, itu akan semakin kecil. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya, di sini saya sajikan dalam sebuah garis ya. Nah, di sini kalian perhatikan garis bilangan di sini. Nah, contoh nomor 1. 8 dikurang 5 ya. Hasilnya adalah 3. Nah, penerapan di dalam garis bilangan kita mulai dari 0. Jadi 8 itu positif, berarti kita bergerak ke kanan. Ya, bergerak ke kanan 8 langkah. Ya, bergerak ke kanan 8 langkah atau 8 satuan. Nah, ini yang bergaris merah di sini artinya bergerak ke kanan. Lalu dikurang 5, berarti kita nanti berbalik arah ya atau mengarah ke sebelah kiri. Berarti kita balik. Ya, balik sebanyak 5 satuan. Ya, sehingga posisi akhirnya adalah di 3 ya, positif 3. Nah, kalian bisa perhatikan ini garis bilangannya. Lalu kalian lihat di sini nomor 2. 5 dikurang 8 sama dengan negatif 3. Jadi sekali lagi saya garis bawahi di sini, apabila bilangan yang lebih kecil dikurang bilangan yang lebih besar, hasilnya adalah negatif. Sekarang kalian perhatikan pada garis bilangan ya. 5 berarti kita melangkah dari 0 ke 5 ya, sebanyak 5 langkah atau 5 satuan. Lalu kita bergerak ke kiri sebanyak 8 langkah. Ya, maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi terakhir ada di sini. Lalu kalian amati di contoh nomor 4. Negatif 3 dikurang 2. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, kita perhatikan di garis bilangan. Berarti yang pertama kita bergerak ke kiri sebanyak 3 satuan. Ya. Nah, 3 satuan berarti ada di posisi negatif 3. Lalu kita bergerak lagi ke kiri sebanyak 2 satuan. Sehingga hasilnya adalah negatif 5. Sekarang terakhir kalian amati nomor 4. Nomor 4, negatif 4 ditambah 7. Sama dengan 3. Artinya, nanti kalian bergerak ya 4 satuan ke kiri. Ya, berarti sampai negatif 4. Lalu bergerak ke kanan. Ya, karena di sini positif, maka kalian bergerak ke kanan sebanyak 7 langkah. Ya, atau 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga hasilnya terakhir ada di
positif 3. Nah, itulah gambaran daripada kalimat matematika di sini ya, atau hitungan di sini kita transfer atau kita buat di dalam sebuah garis bilangan. Berikutnya, sekarang kita lihat untuk operasi hitung bilangan bulat di dalam perkalian dan pembagian. Nah, di sini kalian perhatikan di sebuah tabel nanti ada aturan-aturan ya. Nah, di sini tanda pada hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat. Hasil perkalian terlebih dahulu ya. Kalian perhatikan positif dikali positif, artinya bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya adalah negatif. Positif. Apabila negatif dikali negatif, hasilnya positif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Lalu, bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi, kalau tandanya sama, ya positif-positif, hasilnya positif. Dan kemudian jika negatif-negatif hasilnya positif. Apabila dia berlawanan hasilnya negatif. Ini harus kalian ingat. Nah, untuk hasil perkalian ya, ini nanti sama dengan pembagian. Ya, positif-positif hasilnya positif, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif hasilnya positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif, dan positif dibagi negatif hasilnya negatif. Nah, ini kalian hafal nanti. Lalu sekarang kita perhatikan contohnya. Ya, contoh dalam bentuk perkalian. 8 dikali negatif 4. Perhatikan ya, tanda-tanda ini ya tidak boleh langsung bertemu. Jadi kalian harus memberikan tanda kurung. Ya, di dalam kurung nih jadinya. Ya, jadi tidak boleh kali bertemu dengan min atau negatif di sini. Kalian beri tanda kurung. Nah, ini aturan di dalam penulisannya. Jadi 8 dikali negatif 4. Berarti hasilnya adalah negatif 32. Karena di sini bilangan positif dikali bilangan negatif. Nomor 2, bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif. Negatif 5 dikali negatif 4 ya. Di sini tidak perlu saya jelaskan hasilnya. Yang penting kalian amati ya, mana bilangan negatif dan mana bilangan positif. Kemudian bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya negatif. Dan kemudian nomor 4, bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif hasilnya positif. Terakhir, bilangan positif kali bilangan positif hasilnya positif. Begitu pula halnya dengan pembagian nanti. Ya. Jadi, bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif hasilnya negatif. Lalu, bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif hasilnya positif. Nomor 3, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif hasilnya positif. Nomor 4, bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif hasilnya positif. Terakhir, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif hasilnya positif. Nah, jadi nanti kalian hafalkan nih ya yang di dalam tabel. Kalian ingat terus. Oke. Nah, sekarang saya berikan contoh yang mudah itu dalam hitungan operasi campuran bilangan bulat. Jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, di sini saya kasih catatan yang perlu kalian pahami. Apabila nanti di dalam operasi hitung campuran bilangan bulat ada positif, ada jumlah, kemudian kurang, kemudian kali atau bagi, itu yang kalian harus kerjakan pertama kali adalah yang kali atau bagi terlebih dahulu. Ya, itu yang harus kalian kerjakan. Lalu bagaimana apabila perkaliannya di depan? Artinya perkalian terlebih dahulu yang harus kalian kerjakan. Apabila yang di depan pembagian, berarti pembagian terlebih dahulu yang harus kalian kerjakan. Jadi, di sini kita ambil kesimpulan, perkalian dan pembagian itu yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Lalu setelah selesai, ya, baru kamu kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Sekarang kalian perhatikan contoh di sini. 20 ditambah 4 dikali negatif 2. Berarti yang kalian harus kerjakan adalah yang perkaliannya terlebih dahulu. Nah, tadi sudah saya jelaskan 4 dikali negatif 2 ya. Jadi bilangan positif dikali bilangan
negatif. Ya, maka hasilnya negatif. Nah, jadi 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Lalu berikutnya baru kalian tambahkan. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Nanti di sini positif bertemu dengan negatif. Nah, ini bertemu nih. Ya, artinya bertemu. Positif bertemu dengan negatif, hasilnya negatif. Ingat ya aturan yang tadi. Jadi hasilnya nanti terakhir 20 dikurang 8. 20 dikurang 8 sama dengan 12. Lalu kalian perhatikan contoh nomor 2. Negatif 5 dikali negatif 4 ditambah 9 dibagi 3. Nah, kalian perhatikan di sini ada kali, ada jumlah, ada bagi. Berarti yang kalian kerjakan perkalian terlebih dahulu. Ya. Kalau di depannya pembagian, berarti kalian pembagian dulu yang seperti apa yang kalian kerjakan. Seperti halnya nomor 3 nanti. Nah, lalu kalian tulis di bawahnya. Ya, negatif 5 dikali negatif 4 hasilnya 20. Berarti plus atau positif 20. Nah, baru nanti ditambah. Jangan langsung kalian tambah. Nah, yang kalian kerjakan adalah bagi terlebih dahulu. Berarti yang kalian kerjakan di sini adalah 9 dibagi 3 terlebih dahulu. Baru nanti 20 ditambah hasil dari pembagian 9 dibagi 3. Nah, seperti itu baru kalian jumlah terakhir. Jadi, kali dulu kalian kerjakan, lalu kemudian bagi kalian kerjakan, nah, maka hasil keduanya baru kalian jumlah. Ya, sangat mudah sekali. Ya, jadi yang terpenting kalian tahu aturan-aturannya. Ya, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sekarang perhatikan nomor 3. Ya, nomor 3 di sini kalian perhatikan. Ya, negatif 12 dibagi 6 dikurang negatif 4. Ya. Nah, sekarang berarti yang kalian kerjakan adalah yang pembagian terlebih dahulu. Ya, negatif 12 dibagi 6 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian kalian kurang. Nah, sekarang kalian perhatikan nih, kurang negatif 4. Nah, berarti nanti ya kalian perhatikan di sini tanda negatif bertemu dengan tanda negatif. Ya, maka hasilnya menjadi positif. Ya, jadi kita tulis negatif 2 atau negatif 2 di sini ditambah 4. Ya, hasilnya adalah 2. Ya, seperti kalian tadi saya jelaskan di awal. Ya, jadi anggap saja di sini ya, maaf nih ya, jadi kita punya hutang ya, artinya biar kalian biar kalian lebih paham ya, bisa memahaminya. Jadi anggap aja kita punya hutang 2 ya, berarti negatif 2, kemudian plus artinya kalian bayar. Jadi kamu punya hutang 2 ya, kemudian kamu bayar 4. Nah, berarti kamu punya kelebihan 2. Jadi hasilnya positif 2. Yang terakhir, kalian pahami untuk soal nomor 4. 40 dibagi negatif 8 ditambah negatif 6 dibagi 2. Nah, berarti yang kalian kerjakan adalah bagi terlebih dahulu. Ya, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Jadi 40 dibagi negatif 8 hasilnya adalah negatif 5. Ditambah. Nah, kalian tidak langsung ditambah, tapi kalian kerjakan dulu yang pembagian. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Nah, kemudian di bawahnya kalian tulis ya, negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, kemudian tanda negatif di sini artinya positif bertemu dengan negatif. Nah, karena positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya ada tandanya berubah menjadi negatif. Jadi positif bertemu dengan negatif, negatif. Sehingga negatif 5 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 8. Kalau di dalam garis bilangan berarti kamu bergerak ke kiri 5 satuan dan bergerak ke kiri lagi 3 satuan. Jadi hasilnya ada di posisi negatif 8. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan untuk materi operasi campuran bilangan bulat. Mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat ini dapat kalian pahami. Apabila kalian belum memahami dan memerlukan contoh-contoh yang lain atau latihan-latihan, kalian bisa hubungi channel saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mendapatkan notifikasi setiap video-video yang saya upload, kalian subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih.